Jadi untuk total score series kali ini gue kasih nilai 7,8/10. Pada akhirnya semua film dari series itu selera masing-masing kok. 네 사업으로. 너 그러다 죽어. Oke, jadi series terbaru ini adalah produksi Netflix yang sebenarnya menurut gue ini cukup beda banget dengan drama-drama Korea yang lainnya. Memang pada dasarnya nggak bisa dibandingin juga sih, karena kan genre-nya juga beda gitu ya. Tapi ya karena memang ini produksi original Netflix, gue rasa ini ya sebanding dengan Kingdom gitu loh. Beda dengan ya kayak Crash Landing on You atau Itaewon Class yang sebenarnya itu kan produksi lokal tapi dibeli Netflix, ya kan? Langsung masuk ke pelan pertama soal story, gue kasih nilai 8. Sebenarnya kalau ditanya ini genre-nya apa, ini ya genre-nya drama, thriller, crime. Udah jelas banget lah ya, bukan tipikal sinetron yang pasti. Pokoknya series ini bercerita tentang karakter cowok bernama Oh Jisoo yang dimana dia masih sekolah, masih SMA gitu, dan dia yang dimana di luar sekolah dia tuh punya bisnis sendiri yang disebut sebagai ekstrakurikuler di series ini gitu ya. Tapi ternyata ekskul yang dimaksud di sini bukan ekskul biasa sih, melainkan adalah dia sebagai apa ya, CEO dari security aplikasi untuk illegal prostitusi online. Jadi kayak ya sebenarnya itu kayak wow banget gitu ya, dark banget gitu kesannya. Dan selama ini dia kerja bareng sama cowok bernama Mr. Lee yang dimana dia itu ya sebagai protection untuk sex worker di sini gitu loh. Kalau misalkan mereka diapa-apain sama kliennya. Karena di sini Oh Jisoo itu ditelantarin sama orang tuanya, jadi ya mau nggak mau dia harus bekerja ya kayak begini gitu kan. Dan entah kenapa gue nonton series ini bukan kayak nonton series Korea lainnya sih, karena gue ngerasa ini karakter cewek-cewek di sini bukan kayak karakter cewek Korea manis anggun yang kayak di series-series lainnya gitu loh. Gue kayak nonton series Jepang sih lebih tepatnya, maksudnya series Jepang menurut gue lebih kayak terbuka aja dengan ya berbagai genre gitu loh. Karena ya gimana ya, kayak drama Korea selama ini lebih kayak drama romance gak sih kebanyakan gitu. Sekalinya ada action, maksudnya kayak contoh Vagabond atau ya maksudnya masih jarang banget gitu loh. Dan akhirnya nih di series Korea ini gue akhirnya bisa ngelihat sebuah karakter sekolah yang dimana ini kayak sekolahnya bukan sekolah orang kaya deh, kayak sekolah ya standar gitu loh. Jadi kayak anak-anaknya pun berandal semua gitu loh, dari segi baju-bajunya, sikap-sikapnya gitu loh, pada ngerokok semua, nge-vape gitu kan cewek-ceweknya, terus baju-bajunya dibuka semua, dikeluarin. Ya menurut gue itu kayak bukan sekolah elit gitu kan, dibandingin kayak cerita di series World of Merit gitu, anak-anaknya kan sekolahnya sekolah elit gitu kan. Pokoknya segala masalah ini mulai muncul ketika salah satu temen satu klubnya si Oh Jisoo, yaitu Baegyuri, di mana dia mulai tahu kalau si Oh Jisoo itu punya ya bisnis di luar sekolah ini gitu loh. Bisnisnya apa, dia akhirnya mulai mencari tahu gitu kan. Ditambah lagi dengan duit Oh Jisoo yang udah dia kumpulin gitu kan di dalam lemari ya, dia tiba-tiba diambil, dicolong sama bokapnya dia, semuanya, bener-bener semuanya. Padahal itu duitnya banyak banget gitu. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya ini kayak series tentang bisnis yang to the next level, kayak Itaewon Class tapi ya versi eksplisitnya gitu loh. Nah cuma ketika series ini nyampe di episode 4 gitu ya, gue ngerasa ini series mulai jadi kayak agak down gitu sih. Maksudnya kayak banyak banget momen-momen yang nggak terlalu penting, bertele-tele yang sebenarnya itu bukan berhubungan dengan ya ekstrakurikulernya ini gitu loh. Karena ekstrakurikuler kan tentang bisnisnya ini, tapi padahal di episode 4, 5, 6 itu tuh kayak yang nggak ngebahas soal bisnisnya ini gitu loh. Kayak lebih ngebahas tentang masalah konflik internal di sekolahnya dia. Nah tapi ketika ini nyampe di ending episode 6 gitu ya, terus episode 7, 8, 9, 10 menurut gue ini mulai menarik lagi ketika ya ada konflik baru tentang gangster gitu kan. Gangster masuk ke bisnisnya mereka, terus ya jadi kayak makin berbelit-belit lagi lah gitu kan masalahnya. Bahkan di tiap ending episodenya itu tuh kayak ada warning gitu loh, warning atau apa sih, kalau misalkan kalian punya masalah apapun bisa telepon ke sini gitu kan. Ini kayak 13 reason why banget gak sih, kalau misalkan kalian pengen bunuh diri bisa hubungi ke nomor ini gitu. Nah tapi ketika ini nyampe di episode 10 gitu ya, episode terakhir, gue curiga ini kok kayak masalahnya belum kelar, kayak ada masalah baru lagi tiba-tiba muncul. Jadi kayak jangan-jangan ini ada season 2, ternyata bener dong, ini udah fix banget ada season 2 gitu kan, kalau gue searching di artikel juga. Dan mungkin itu hal yang wajar sih, karena ini produksi Netflix gitu kan. Kayak Kingdom pun ada season 2 dan ada season 3 pastinya. Beda dengan series Korea lain yang kewajibannya itu harus 16 episode. Itu kayak sebuah peraturan banget gak sih? 16 episode tapi jarang banget mereka punya 2 season. Nah, terus juga ngomongin soal di episode 2, ketika di opening itu ada adegan di mana si Baegyuri gitu kan, matanya dia berubah jadi merah, terus dia kayak bisa nembak kepala orang gitu, tapi ya dengan pikirannya dia, kayak ala-ala X-Men gitu kan. Nah, menurut gue ini kan adegannya dimasukin ke dalam trailer ekstrakurikulernya. Nah, gue ngerasa ini gue kayak ketipu gitu loh. Gue kira ini bakal ada fantasi-fantasi apalah tentang matanya dia itu. Ternyata
itu kayak cuma fantasi doang, kayak cuma mimpi hayalan doang gitu loh. Nggak dibahas banget sampai ke ending episode 10, nggak ada tuh pembahasan soal itu. Jadi ya gue ngerasa kayak ketipu aja sih mungkin di awal-awal ya. Tapi jujur aja mungkin kalau gue bandingin ini dengan series Korea yang lain, ini ya tergolong cukup beda lah gitu loh. Ya terutama kayak Kingdom pun juga itu beda banget gitu kan. Series zombie belum ada banget gitu, series zombie Korea. Tapi ini satu hal makna yang bisa gue ambil dari series ini. Kalau kalian punya banyak duit, simpen duitnya di bank, jangan digulung-gulung ditaruh di lemari, makanya hilang gitu kan, kesel banget gue. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 7. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Gue ngerasa di sini director atau creator di series ini tuh benar-benar bisa lebih leluasa kali ya, karena ini memang produksi Netflix, jadi kayak mau sesuka hati dia, mau se-eksplisit apapun ya suka-suka dia gitu loh. Beda sama series Korea yang lain yang mungkin harus tayang di TV Korea, yang kayak ya ada soal censorship gitu loh. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Gak tau kenapa ya, menurut gue di sini aktor dan aktrisnya tuh bagus-bagus banget, aktingnya serius deh. Padahal mereka masih muda, masih ya ini film remaja gitu kan, tapi aktingnya tuh bagus semua gitu loh. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya di sini sinemanya ya nggak terlalu kayak sinetron banget sih, agak-agak sinematis. Cuma entah kenapa gue kok nonton series ini berasa kayak lagi nonton film tahun 2010, film Asia, film Thailand. Kayak film apa ya, Meat Grinder, film-film Dream Home, maksudnya film sadis Thailand gitu loh. Nggak tahu sih entah karena toning warnanya atau gimana, tapi yang pasti ini kayak film jadul 2010-an gitu. Ini ngomongin soal teknik editingnya, menurut gue di sini ada beberapa yang menarik gitu kan. Kalau kayak lagi adegan telepon itu tiba-tiba ada split screen gitu, itu menarik sih. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8,5. Menurut gue untuk pilihan lokasinya di sini cukup banyak dan menarik banget gitu kan ya. Terkesan modal lah gitu loh. Walaupun emang banyak juga adegan kayak di sekolah memang mendominasi sih. Tapi untuk di adegan rumah, adegan di rumah gangster, adegan di ya di mana lagi gitu loh. Pokoknya banyak lah di sini pindah-pindah lokasinya. Lanjut ke soal kostum, makeup dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Ini yang udah gue bilang tadi gitu ya, ngomongin soal kostum ini tuh kayak ya mereka anak-anak sekolah berandal gitu loh. Ya sesuai banget lah ya dengan konsepnya gitu. Terutama juga soal make up yang menurut gue karakter cewek-cewek di sini tuh tidak over gitu loh make upnya. Yang nggak kayak sinetron, maksudnya kayak kelihatan kayak mereka lagi keringetan, lagi apa ya, mukanya berminyak pun ya tetap ada berminyak gitu loh. Jadi realistis aja sih. Dan ngomongin soal adegan sadis, menurut gue ada beberapa momen yang sadis tapi nggak terlalu banyak di series ini. Kayak cuma di beberapa episode lah kalau adegan sadisnya itu. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 6. Menurut gue di sini salah satu kekurangan banget sih, karena gue ngerasa musik itu cuma muncul di awal sama di ending episode gitu ya. Pas di bagian pertengahan itu tuh kayak hening banget gitu loh. Mungkin itu yang bikin series ini jadi terasa agak boring di beberapa episode, karena ya nggak ada musik gitu loh. Jadi kayak ya tegangnya gimana membantu gitu loh kalau nggak ada musiknya gitu kan. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan jadi rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.